Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seva Aulia Waskito, NIM 261. Di sini saya akan mempresentasikan materi etika, tanggung jawab hukum, dan penerimaan klien mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Prinsip dasar etika profesi. Yang pertama, integritas. Mengacu pada kewajiban semua anggota badan profesional berterus terang dan jujur. Kedua, objektivitas. Mengacu pada kewajiban semua anggota badan profesional tidak membiarkan perasaan atau prasangka pribadi mereka mempengaruhi penilaian profesional. Ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Hal ini mengacu pada kewajiban semua anggota dalam mempertahankan pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang disyaratkan oleh badan profesional. Yang keempat, kerahasiaan. Mengacu pada kewajiban semua anggota badan profesional untuk menahan diri dan tidak mengungkapkan informasi pada pihak luar tempat kerja mereka yang telah dipelajari sebagai hasil dari pekerjaan. Kelima, perilaku profesional. Mengacu pada kewajiban semua anggota badan profesional mematuhi peraturan dan perundang-undangan, serta memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesi. Kemandirian adalah dasar untuk setiap audit dan harus ditaati oleh setiap auditor perusahaan yang terdaftar. Menurut APES 110, pasal 290, ada dua bentuk kemerdekaan, yaitu kemandirian pikiran adalah kemampuan untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisme. Hal ini adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang bebas dari bias, keyakinan pribadi, dan tekanan klien. Yang kedua, kemandirian dalam berpenampilan, yaitu keyakinan bahwa kemandirian pikiran telah tercapai. Auditor harus mempertimbangkan tindakan mereka dengan hati-hati dan memastikan bahwa tidak ada yang dilakukan untuk mengkompromikan independensi mereka baik dalam pikiran maupun penampilan. Terdapat 5 ancaman terhadap kemerdekaan, yaitu ancaman kepentingan pribadi yang mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika kantor akuntan atau stafnya memiliki kepentingan keuangan pada klien audit. Kedua, ancaman peninjauan sendiri mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika tim jaminan perlu membentuk opini tentang pekerjaan mereka sendiri atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di perusahaan mereka. Ketiga, ancaman advokasi mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika kantor akuntan atau karyawan asuransinya bertindak atau diyakini bertindak atas nama klien asuransi. Dalam kasus seperti ini, objektivitas penyedia jaminan mungkin dipertanyakan. Keempat, ancaman keakraban mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika ada hubungan dekat atau berkembang antara perusahaan jaminan dan klien, atau antara anggota tim jaminan dan direktur atau karyawan klien. Akibatnya, tim jaminan menjadi terlalu peka terhadap kebutuhan klien dan kehilangan objektivitasnya. Kelima, ancaman intimidasi mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika anggota tim jaminan merasa terancam oleh staf atau direktur klien. Akibatnya, anggota tim asuransi tidak dapat bertindak secara objektif karena percaya bahwa jika mereka melakukannya, mungkin ada konsekuensi negatif berdasarkan ancaman yang diterima. Pengamanan kemerdekaan adalah mekanisme yang telah dikembangkan oleh profesi akuntansi, legislator, regulator,
klien, dan kantor akuntan. Perlindungan yang dibuat oleh profesi, undang-undang, atau peraturan. Perlindungan terhadap independensi mencangkup pendidikan akuntan tentang ancaman terhadap independensi, pembentukan kode etik, dan undang-undang yang mensyaratkan auditor independen dan pernyataan tentang independensi tersebut dibuat dalam laporan tahunan klien. Kedua, perlindungan yang dibuat oleh klien. Klien dapat menentukan bentuk mekanisme yang akan digunakan untuk mengurangi ancaman kebebasan dan sesuai dengan tata kelola pada perusahaan. Contohnya seperti pembentukan komite audit untuk menjadi penghubung antara mitra asuransi dan manajemen untuk meningkatkan independensi. Klien dapat menetapkan kebijakan atau prosedur yang didedikasikan untuk memastikan bahwa tim jaminan memiliki akses ke semua dokumen dan catatan yang diperlukan. Ketiga, keamanan yang dibuat oleh firma akuntansi. Perusahaan akuntansi memiliki berbagai keamanan untuk memastikan kemandiriannya. Mereka memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan kualitas layanan mereka dan memberikan pendidikan berkelanjutan bagi staf mereka mengenai kebijakan dan prosedur ini. Perusahaan menetapkan prosedur seperti daftar pemeriksa dan deklarasi untuk diikuti staf jika mereka menyadari ancaman terhadap independensi mereka. Pengamanan ini dapat mengurangi tetapi tidak menghilangkan ancaman terhadap kemerdekaan. Untuk memastikan efektivitas pengamanan ini, kantor akuntan harus memastikan bahwa kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan bekerja secara efektif. Hubungan auditor dengan orang lain. Auditor eksternal memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendapat atas kebenaran dan kewajaran dalam penyampaian laporan keuangan yang disiapkan oleh klien. Saat melakukan audit, auditor eksternal berhubungan dengan staf dan manajer klien secara teratur. Auditor dan pemegang saham. Laporan audit ditujukan untuk pemegang saham perusahaan yang diaudit. Artinya, pemegang saham diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit terlampir. Pemegang saham mengandalkan laporan audit dan opini yang terkandung di dalamnya untuk menginformasikan kepada mereka tentang keandalan informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan mereka dalam laporan keuangan. Pemegang saham bertanggung jawab atas pengangkatan dan pemberhentian auditor perusahaan mereka. Auditor dan Dewan Direksi. Dewan Direksi mewakili pemegang saham dan mengawasi aktivitas perusahaan dan manajemennya. Dewan Direksi umumnya terdiri dari campuran direktur eksekutif dan non-eksekutif. Direktur eksekutif juga merupakan bagian dari tim manajemen perusahaan. Mereka adalah karyawan tetap perusahaan. Direktur non-eksekutif bukan bagian dari tim manajemen perusahaan. Keterlibatan mereka terbatas pada mempersiapkan dan menghadiri rapat dewan, jika relevan, rapat komite dewan. Auditor dan komite audit. Komite audit bertindak atas nama seluruh nama dewan direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar dan adil dan bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Auditor dan auditor eksternal. Peran audit internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola ideal komite audit. Objektivitas mengacu pada bagaimana fungsi audit internal sesuai dengan struktur organisasi klien.
Kompetensi teknis mengacu pada keterampilan pelatihan dan kemampuan tim audit internal. Kecermatan profesional mengacu pada dokumentasi, perencanaan, pengawasan, fungsi audit internal. Komunikasi. Auditor internal dan eksternal harus bebas berkomunikasi tanpa campur tangan dari manajemen atau staf klien. Tanggung jawab hukum di bawah hukum gugatan adalah badan hak, kewajiban, dan pemulihan yang diterapkan oleh pengadilan dalam proses perdata memberikan pertolongan bagi orang-orang yang telah menderita kerugian karena perbuatan salah orang lain. Tanggung jawab hukum kepada klien. Berdasarkan hukum kontrak, klien harus menetapkan bahwa auditor melanggar tugas perawatan kepada klien mereka yang secara implisit menyetujui untuk bertindak sebagai auditor, dan dibuat eksplisit dalam surat perikatan. Kelalaian kontributif. Auditor tidak menemukan kelemahan dalam pengendalian internal dan melaporkan kelemahan tersebut kepada manajemen, tetapi gagal melaporkan kepada direksi ketika manajemen tidak memperbaiki pengendalian yang kurang. Akibatnya, manajemen serta auditor ditemukan lalai dan berkontribusi pada kerugian. Tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Pihak ketiga umumnya tidak memiliki hukuman kontraktual dengan auditor. Mereka harus bergantung pada undang-undang kerugian jika mereka ingin menuntut auditor dari perusahaan tempat mereka memiliki asosiasi. Tantangan utama bagi pihak ketiga adalah menetapkan bahwa auditor memiliki kewajiban untuk menjaga mereka. Menghindari litigasi. Pertama, mempekerjakan staf yang kompeten. Kedua, memastikan kepatuhan terhadap peraturan etika dan peraturan audit. Ketiga, menindaklanjuti setiap kelemahan signifikan dalam prosedur pengendalian internal klien dalam audit tahun sebelumnya. Keputusan penerimaan dan kelanjutan klien. Tahap pertama dari setiap audit adalah penerimaan klien atau keputusan lanjutan. Langkah pertama melibatkan penilaian integritas klien. Kode etik untuk akuntan profesional mengatur tentang penunjukan profesional. Sebelum menerima klien baru, pertimbangan harus diberikan untuk setiap ancaman terhadap kepatuhan dengan prinsip-prinsip dasar etika profesional, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Tahap terakhir dalam proses penerimaan atau keputusan keberlanjutan klien melibatkan persiapan surat perikatan yang menetapkan ketentuan perikatan audit untuk menghindari kesalahpahaman antara auditor dan klien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.